Eh, ini bukan pertanyaan atau pertanyaan juga ya, Ustadz. Di kampus Taskia, so we actually address a lot of things when we. Bahasa Indonesia aja, Ustaz. Okay. Kita selalu bahas ekonomi Islam dalam konteks lebih banyak ke makro. Ternyata ketika kita lihat di level mikronya, tadi Ustaz sudah menyentuh tentang bagaimana praktiknya ekonomi Islam ini. Mari kita sama-sama melihat sekeliling kita. Ternyata Ustaz, Masya Allah, tadi Ustaz sudah menyentuh tentang dain. Ternyata peringkat hutang di Indonesia makin lama makin naik. Saat ini fenomenanya adalah, pertama, peringkat hutang di bank syariah atau di bank konvensional, seluruh bank di Indonesia memang turun. Peringkat kredit macet turun. Are you happy? Happy? Kalau dengar turun hutang, bagus kan? Happy? Ustaz happy? Are you happy? Pertama ya, peringkat hutang di semua total bank di Indonesia, orang yang berhutang tahun ini ternyata turun. Yang menunggak macet turun. Happy? Happy? Are you happy, Ustaz? Ternyata Ustaz, peringkat hutang di pinjaman online naik hampir 100% dari tahun kemarin. Peringkat macet di pinjaman online also increase from 3% to 6.35%. Di atas 3%, pemerintah kita melihatnya pasti tinggi sekali, Ustaz. Artinya apa? Yang nakal-nakal di perbankan, yang nggak mau susah di perbankan karena ngantri, hanya modalnya handphone, pinjol. Dan ini ternyata perusahaan teknologi kita ada 127 per Juli bulan tahun ini. 8 diantaranya syariah. Hanya ada 119 pinjaman online atau P2P lending companies yang terdaftar resmi di Indonesia. Tetapi kasus-kasus pinjaman online ilegal, Ustaz, itu digerakkan oleh para perusahaan fintech yang ilegal karena tidak ada pintu dan jendelanya, yang bisa masuk ke Indonesia sebanyak 1.300 perusahaan. Jadi mereka datang tanpa ngetok pintu. Semuanya ada di cloud. Dan ini yang menyebabkan kejadian-kejadian kemarin, gantung diri, bunuh diri karena terjerat hutang pinjol. Ada 17 pinjol. 17 pinjol, ini bisa lebih dari 17. Nah inilah Ustaz, saya harap kita ada media di sini, ada insya Allah Ustaz yang selalu menyambungkan pesan-pesan ini ke umat. Kita mengharap ada hati-hati unsur dari hutang ini. Hutang boleh? Yang nggak boleh apa? Pasti punya begitu, Ustaz. Yang kuhat tentu hutang boleh, yang tidak boleh adalah ghalabatid dain, yang keliling pinggang. Maka dari itu mudahnya pinjaman online yang ada di sini harus disikapi dengan baik. Ustaz mohon kiranya diberikan nasihat untuk kami semua supaya betul-betul mencermati masalah ini, karena kejadiannya sudah sangat masif. Karena saya sendiri di Asosiasi Fintech Syariah Indonesia mengawasi setiap bulan masalah-masalah ini. Wallahu a'lam. If we talking about credit, jadi kalau kredit pinjaman itu berkurang, kita jangan langsung happy dulu, karena ada dua kemungkinan. Yang pertama, ekonomi umat bangkit, atau dia berubah bentuk menjadi kredit lain. Itu yang dijelaskan oleh Ibu Rektor. Ternyata bukan ekonomi umat yang bangkit,
Tapi kredit itu berubah menjadi bentuk lain, dari kredit zohir kepada kredit batin. Yang akadnya sebelumnya jelas, nampak orangnya ngantri, menulis, menjadi kredit yang tersimpan di dalam HP yang efeknya luar biasa. Maka dalam Islam 3 ini tidak boleh dipisahkan. Pertama akidah, kedua syariah, ketiga akhlak. Makanya kajian di masjid itu harus integrasi antara 3 ini. Integration, integrated kurikulum. Jadi kalau di masjid itu ada mengkaji tentang dain, pinjam meminjam, maka di hari yang lain juga ada mengkaji tentang akidah, bahwa Allah memperhatikan engkau, melihat engkau, kalau kau curang akan mati, matinya nanti dituntut. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Akidahnya dikuatkan, akhlaknya juga, bahwa di sana ada akhlakul karimah, malu. Di sana juga ada hadisnya, Nabi mengajarkan minta perlindungan dari 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Jadi ketika ini berintegrasi menjadi satu kurikulum, satu silabus, bahwa ketika orang satu hembusan nafasnya bicara tentang muamalah pinjam meminjam, akidahnya juga kuat. Karena orang kalau hanya bicara hukum, akidahnya tidak dibarengi dengan akhlak, dia akan menjadi menjadi ahli fikih hilah dalam fikihnya. Kalau kita kilah, berkilah. Contoh hebat dalam masalah fikih, masalah syariat, masalah Islamic law. Siapa yang mempunyai kambing 40 ekor, maka wajib mengeluarkan zakat seekor kambing. Saya ulang lagi, siapa yang punya kambing 40 ekor, maka wajib mengeluarkan zakat kambing 1 ekor. Kalau dia tidak dibarengi akidah dengan akhlak, seumur hidup tidak akan berzakat kambing. Kenapa? Karena dia otaknya cerdas, tapi cerdas untuk yang jahat, otak-otak Fir'aun. Kebetulan kambing dia 39 dan 1 kambing sedang hamil tua. Menurut USG terakhir, besok jam 6 pagi dia punya 40 ekor kambing. Jam 6 pagi besok, wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Otaknya berpikir, gimana caranya biar supaya nggak berzakat. Jam 4 dia potong 1, dia gulai, dia jual. Besok datang ambil zakat. Menurut laporan jam 6 ini ente sudah wajib karena sudah sampai nisabnya. Apa kata dia? Hitung aja sendiri. Pas dihitung berapa kambingnya? 39. Seumur hidup tidak akan berzakat. Kenapa? Hebat dalam masalah hukum, tapi tidak dibarengi antara akidah dan akhlak. Makanya pertanyaan Jibril kepada Nabi 3. Ma huwal Islam, ma huwal iman, ma huwal ihsan. Makanya saya yakin dan percaya tazkiyah akan melahirkan para ekonom yang berakhlak dan berakidah yang kuat, insyaallah. Jangan pernah pisahkan antara 3 ini. Kekhawatiran yang dibacakan oleh Ibu Rektor menjadi kekhawatiran kita semua. Ini semua berawal dari jahil. Kalaulah dia belajar akhlak, tazkiyatun nafs, tasawuf, iqna bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Merasa cukup dengan pembagian Allah, kau akan menjadi orang yang aman, sangat berkecukupan. Pastilah dia tidak akan terjerumus. Kalau akidahnya kuat, sholatnya berpengaruh pada aspek kehidupannya, pastilah dia tidak akan terjerumus dan tidak sampai mati konyol bunuh diri karena ghalabatid dain. Siapa yang bisa menyampaikan misi yang besar ini? Tak mungkin Abdul Somad. Abdul Somad bahagia. Kenapa? Karena ada 1000, 1.000.000 pakar-pakar yang akan lahir dari tazkiyah ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, saya masih senang dan kita juga masih senang menyimak, tapi waktu sudah sore. Sekarang sudah jam 17:21. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini jadi keberkahan. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Ibu Rektor terima kasih, dan teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen semuanya, para jamaah sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi kebaikan dan keberkahan kita bersama.
Ada kenang-kenangan dari Turkiya dan Andalusia? Baik, Ada 3 hal yang mau saya sampaikan terakhir. Yang pertama, jangan pisahkan antara ilmu, akidah dengan akhlak. Dilakukan oleh Ibu Rektor dengan menggunakan bahasa Inggris, bahasa Arab, sehingga nanti cakupan ceramah, seminar adik-adik, anak-anakku sekalian bisa dinikmati oleh orang seluruh dunia dengan bahasa Inggris itu. Jadi ke depan mulai latihan ada debat corner, debat untuk melatih supaya jangan kita terkejut nanti ketika berdebat dalam masalah ekonomi Islam ini, ekonomi syariah ini dengan menggunakan bahasa Inggris, dilatih. Mungkin secara grammar banyak kita paham, tapi untuk membicarakannya, karena bahasa ini adalah dengan praktek, bil mumarasah. Maka jangan pernah sungkan malu, terus beraktivitas dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan yang ketiga, walaupun kau sudah berada di puncak bukit, jangan lupa kaki tetaplah melangkah di tanah. Gantungkan cita-cita setinggi bintang di langit, tapi kaki tetap di tanah. Kalau karena kakimu ke atas, itu hantu. Harus tetap tawadhu dan rendah hati. Saya kira itu. Terima kasih. Saya amat sangat senang berada di majelis ini. Saya diminta menutup dengan baca doa. Mari kita bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan pada kita. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah keluarga besar Tazkiyah ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat. Jadikan siswa-siswi kami menjadi para mujahid, orang-orang yang soleh, menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Selamatkan kami, hati kami, tanamkan taufik sehingga kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridhai ya Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau tambah usia kami, jadikan tambah usia itu menjadi tambahan amal saleh. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan kami harus mati, maka jadikan kematian itu membuat kami berhenti dari segala dosa-dosa ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan negara Kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina wal munkar. Selamatkan negeri ini dari segala perbuatan maksiat, dari riba, dari zina, dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, yang keluar dari mulut kami adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.